Salam Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan dan saudara-saudari. Di saat ini memang Semarang tidak sedang baik-baik saja ya Bu, tapi kita percaya tetap ada kebaikan dari Tuhan, tetap ada berkat, tetap ada keselamatan bagi kita semua. Maka kita boleh berkumpul di sini, meski secara daring Bapak Ibu kita tetap mau beribadah datang kepada Tuhan, kita tetap mau memuji menyembah Tuhan, kita tetap mau berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menyanyikan betapa hebat karena begitu berkuasa Tuhan bagi hidup kita. Mari bersukacita bersama, kita mengatakan berkuasa di bumi di surga, yaitu Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap mengakui kuasa Tuhan di bumi di surga yang bertahta juga di dalam hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di saat ini kami menyadari bagaimana kami begitu lemah sebagai manusia di hadapan Tuhan. Terutama kami Bapa, umat-Mu yang saat ini ada di kota Semarang mengalami hal-hal yang mungkin tidak terduga dalam hidup kami. Banjir terjadi di mana-mana, kami pun juga di hari ini mungkin harus off di dalam pekerjaan kami. Tetapi di saat ini juga Tuhan, kami mau mengucap syukur. Di saat ini kami mau menyadari betapa baiknya, betapa hebatnya kuasa-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, ketika kami berkumpul secara daring di hari ini, kami sungguh mengucap syukur. Dan kami mau supaya Tuhan bertahta atas kami, Tuhan sendiri yang kiranya boleh hadir di dalam ibadah ini. Kami yang ada di rumah kami ataupun di dalam tempat persinggahan kami Tuhan, biarlah Tuhan tetap berkati dan Tuhan lindungi. Di saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa, terlebih kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Tolonglah kami, berkatilah kami, dan pimpinlah kami dalam ibadah ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau mendengar firman, tetapi sebelum kita mau mendengar dan merenungkan firman, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Ajarku Memahami Semua Yang Kau Ingini. Sering kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Seribu tanya kami mau ikut-Mu Tuhan. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Di dalam hidup ini banyak sekali hal yang kita tidak mengerti, tetapi kita percaya itu adalah jalan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Yesus, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, bersabdalah bagi kami semua dimanapun kami berada pada saat ini. Mohon urapan dari sorga, turunlah atas kami sekalian, juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman dan uraiannya. Hamba yang biasa, penuh kekurangan dan cacat celah, biarlah Bapa yang menguasai, kuasa ilahi penuhi kami sekalian. Sehingga sungguh dalam pemberitaan firman, hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Kami semua diteguhkan imannya, diterangi jalan hidupnya. Sabda Tuhan yang menguasai kami semua, yang memimpin kami. Kepada Tuhanlah kami berserah, dan silahkanlah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang bersabda, yang mengubahkan, yang meneguhkan kehidupan kami. Kami berdoa berserah bersyukur dalam segala keadaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema untuk kita renungkan pada Kamis petang hari ini, Prapaskah yang keempat. Dari kebingungan menuju kepastian. Dari kebingungan menuju kepastian. Marilah kita memperhatikan firman Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya di dalam Dia. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagia kita yang pada petang hari ini boleh membaca mendengarkan firman Allah dalam persekutuan bersama-sama saat ini. Kiranya firman ini meneguhkan iman kita. Kiranya firman ini menjadi berkat besar bagi kita pada waktu kita percaya dan sungguh menerapkan dalam kehidupan. Kita pasti berbahagia. Jemaat Tuhan, bukan cuma hari ini, banyak orang yang bingung. Ya, masing-masing dengan kehidupannya pada masa lalu, tapi juga sekarang. Mungkin juga besok masih ada yang bingung. Ya, masing-masingnya. Banyak orang bingung. Bingung masalah-masalah dalam kehidupan. Bencana alam, musibah, hal-hal yang menjadi interupsi dalam hidup tidak terelakkan, sehingga orang menjadi bingung. Ya, orang bingung sejak dulu banyak. Mungkin hari ini makin banyak yang bingung. Kita juga di Semarang, terutama mulai kemarin ya,
Dan hari ini dengan cuaca yang mendung kembali, hujan, ya siapa yang gak bingung? Tapi saudara, pada petang ini coba kita mengulik kebingungan orang-orang. Mungkin ada hal yang patut dibingungkan, tetapi ada juga hal yang tidak perlu dibingungkan. Baiklah, orang bingung. Mengapa bingung? Kalau boleh saya katakan, barangkali hal yang paling prinsip penyebab kebingungan rata-rata orang adalah karena kita manusia biasa ini melihat pada kenyataan, melihat pada apa yang terjadi. Mungkin juga kita tergolong orang yang selalu memikirkan hal-hal yang jasmani, sehingga kita menjadi bingung oleh karena kebutuhan jasmani, oleh karena situasi yang kita hadapi secara jasmani. Mungkin juga hal-hal yang kita upayakan, yang kita kerjakan, semuanya jasmani. Berfokus kepada hal jasmani, kesehatan, keamanan, uang yang kita butuhkan. Bahkan orang yang sudah banyak uangnya masih mikirin bagaimana mobil mewahnya, bagaimana rumah lebih besar, bagaimana tambahan atau top up untuk deposito dan lain-lain, bagaimana rencana liburan, bagaimana keliling luar negeri dan hal-hal yang mengenakkan secara jasmani. Mungkin itu saudara, kita terfokus kepada hal-hal yang jasmani, yang duniawi. Banyak juga orang menjadi bingung karena terlalu banyak berhayal tetapi hal-hal jasmani saja. Berhayal ingin punya ini, ingin punya itu, dihormati si A, si B. Mungkin juga hayalan-hayalan yang lain, impian-impian duniawi yang tidak kunjung menjadi nyata. Akhirnya lama-lama menjadi bingung. Bisa ya, kita terjebak pada hayalan kita secara duniawi, kita juga mungkin terjebak benar-benar karena musibah-musibah duniawi yang terjadi di sini saat ini. Bisa jadi begitu banyak kebingungan, dan mungkin setiap orang akan berkata, oh itu sah saja untuk bingung, gimana enggak bingung? Ya, jemaat Tuhan, bolehkah di tengah kebingungan pada saat ini kita memperhatikan firman Tuhan yang baru aja kita baca, yang kita dengarkan bersama. Di sini Rasul Paulus membicarakan hal yang lain yang tidak banyak gereja membicarakannya. Banyak gereja pada zaman sekarang lebih senang, juga orang-orang di gereja lebih senang bicara tentang berkat jasmani, kesembuhan, kekayaan, kemakmuran, kesuksesan. Lalu kita seolah diajak untuk kuat dalam hidup ini, dan kalau di dalam Tuhan itu kita pasti makmur, pasti sukses, semua jalannya baik. Itulah pengajaran-pengajaran hari ini. Terlepas dari segala motivasinya, tetapi itulah yang terjadi di sekitar kita juga di banyak gereja. Tapi hari ini, bolehkah kita melihat Alkitab, sumber kebenaran yang pasti, yang tidak pernah berubah, dan melihat sisi lain dari dalam kehidupan yang kita kejar, yang kita disupport oleh orang-orang dan gereja, tetapi itu melulu hal jasmani saja. Bolehkah petang ini kita melihat hal yang lain, bahwa berkat itu berasal dari Tuhan, dan berkat itu bukan cuma berkat jasmani, tetapi juga ada berkat rohani. Bolehkah kita melihat bahwa ketika gereja juga dan orang-orang di gereja mulai menggeser gara-gara berkat jasmani yang dibutuhkan, kita menjadi lebih didekatkan kepada materi, lebih didorong dekat kepada pendeta A atau B, lebih didekatkan, didorong untuk dekat kepada pejabat, kepada hal yang lain yang dianggap bisa memberi berkat. Tetapi bolehkah pada sepetang hari ini, sore ini, kita mau lihat Tuhanlah sumber berkat. Kita tidak perlu bergantung kepada si A, si B. Juga dekati orang yang kaya mungkin.
yang kira-kira bisa menolong kita ketika ada masalah, kesulitan, tapi selalu yang kita pikirkan jasmani. Bolehkah kita berpikir bahwa baik jasmani dan rohani kita bergantung kepada Tuhan, dan bahwa hidup ini jangan cuma dilihat dari hal jasmani, dari fisik semata-mata, tetapi juga hal rohani. Dalam pembacaan Alkitab tadi pada ayat yang ketiga, terpujilah Allah, kata Rasul Paulus. Dia memuji Allah. Hal pertama apa yang dia katakan ketika dia memuji Tuhan, ketika dia bersyukur kepada Tuhan? Ya, katanya Rasul Paulus, terpujilah Dia. Dia yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Terpujilah Allah karena Dia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Rasul Paulus melihat segi lain daripada materi, bahkan dunia ini. Sebelum dunia ada, dia bersyukur karena dia boleh ada, itu karena Tuhan. Hidup manusia itu karena Tuhan, dan karena Tuhan memilih manusia. Bahkan sebelum materi, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih manusia. Bagi Rasul Paulus itu luar biasa banget. Yang secara fisik tidak nampak, ini adalah hal rohani yang luar biasa sekali, bahwa Tuhan sudah mengenal kita sebelum dunia dibentuk, sebelum kita bahkan dijadikan. Tuhan telah merencanakan dan menciptakan kita untuk kebaikan dan memutuskan untuk memiliki hubungan yang luar biasa dengan kita. Anda dan saya telah dipilih menjadi bagian dari Allah, dari keluarga Allah. Ini adalah kebenaran yang menakjubkan. Inilah kebenaran yang membebaskan. Inilah kebenaran yang melegakan, bahwa kita dipilih Tuhan, bahwa sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus kita sudah ditentukan untuk dibebaskan, untuk diselamatkan. Ini kekayaan yang luar biasa. Ini berkat yang luar biasa. Memang bukan secara jasmani, tidak terlihat, tetapi secara rohani. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia dalam perikop Efesus 1 ayat 3-14, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Melalui naskah ini, Rasul Paulus menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan dunia yang selalu kita impikan, yang kita hayalkan, yang kita peroleh melalui kerja keras. Seumur hidup kita kerja keras buat dapatkan keuangan ini, buat dapatkan materi yang banyak waktu kita pakai untuk mendapatkan materi. Tetapi jangan lupakan kekayaan rohani juga yang telah kita peroleh. Yang kita peroleh bukan dari kerja keras kita, walaupun kita mau juga enggak bisa, tetapi anugerah Allah. Perikop Alkitab ini mengingatkan kita akan sola gratia. Hanya karena anugerah keselamatan itu terjadi. Hanya karena anugerah kita dipilih untuk diselamatkan. Hanya karena anugerah kita memperoleh kekayaan sorgawi yang kita tidak layak, tetapi Tuhan berikan. Sola gratia. Ini salah satu semboyan Gereja Reformasi, juga GKI, Gereja Kristen Indonesia Beringin. Ya, ini semboyan gereja kita. Hanya karena anugerah, ya, selain sola fide karena iman, sola scriptura karena firman, tapi sola gratia hanya karena anugerah. Kita udah dapat nih karena kemurahan Tuhan, kekayaan yang tidak selalu kekayaan duniawi, tetapi kekayaan rohani yang juga jauh lebih penting. Apakah kekayaan rohani itu? Bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki kekayaan rohani? Nah, saudara, ini gambar saja ya. Kekayaan rohani mungkin seperti gambar ini ya. Tidak menarik ya bagi banyak orang. Apalagi tidak terlihat sebelum lihat dari bejana yang pecah itu. Kalau cuma lihat bejananya aja enggak tertarik, tetapi di dalamnya hal yang tidak ternilai, hal yang kekal. Kekayaan rohani, apa itu?
Ya mungkin tidak menarik bagi banyak orang karena kekayaan ini tidak dalam bentuk uang tunai, tidak juga deposito di bank. Rasul Paulus menyebutnya berkat rohani di dalam sorga ayat 1, berkat rohani atau kekayaan rohani. Apa itu? Apa kekayaan rohani itu? Ya, satu, Allah telah memilih kita. Dipilih Allah itu adalah kekayaan rohani. Oh, cuma dipilih. Oh, jangan bilang cuma dipilih, saudara. Kalau tidak terpilih itu sedih banget loh. Apalagi kalau sudah usaha tidak terpilih. Disingkirkan, ditelantarkan, tidak diperhatikan, tidak dipilih, dikalahkan, itu sakit. Tetapi Allah memilih kita, puji Tuhan. Dipilih ini anugerah, dipilih ini kekayaan rohani. Dipilih supaya kita itu tidak bercacat, supaya kita itu kudus. Hanya karena anugerah kita bisa menjadi kudus. Dan perhatikan bahwa dipilih ini bukan sepele karena Allah yang memilih kita. Dan dipilih ini adalah inisiatif dari Allah. Kita bahkan tidak memikirkannya. Kalau juga mau dipilih, belum tentu bisa dipilih. Ya, semua dimulai dari inisiatif Allah. Tidakkah itu luar biasa? Tidakkah ini berlimpah ruah? Inilah hal rohani yang luar biasa untuk kita. Allah berinisiatif lebih dahulu, Dia yang maha mulia memilih kita, datang ke dunia untuk kita, untuk menjadikan kita kudus, tidak bercacat, untuk menjadikan kita bernilai, untuk menjadikan kita hagios. Lebih tepat di sini diartikan untuk menjadi role model, modelnya Allah. Menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, ini siapa ya yang akan memilih kita? Harusnya kita bertanya begitu kan? Ya, tetapi Tuhan memilih kita. Kalau lebih tegas lagi dalam Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 16, menurut Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Benar, Tuhan memilih kita untuk jadi modelnya. Enggak salah nih. Ya ini enggak salah. Dan inilah kekayaan yang luar biasa. Bahwa orang seperti kita dipilih menjadi modelnya Allah. Bukan kita yang memilih, tapi kita yang dipilih. Yohanes 15 ayat 16. Dan tujuan pemilihan itu untuk kita disempurnakan. Untuk kita tidak bercacat. Ini merupakan inisiatif Allah yang luar biasa sekali. Tidakkah kita bersyukur dan memperhatikan hal ini, kekayaan ini, di balik segala kekayaan duniawi doang yang sering kita perhatikan. Hidup kudus, jadi tidak bercacat. Saya mau hidup bagi diri saya sendiri, saya mau hidup bagi dunia ini. Oh, kita salah kalau hidup bagi dunia, sebab dunia akan hancur, dunia akan berlalu, bumi akan berlalu. Tengoklah, abdi dalam di pelataran keraton di Jogja misalnya, hidupnya bagi junjungannya. Ini luar biasa sekali. Tidakkah sukacita kita dipilih dan kita hidup bagi Dia, bagi Tuhan kita. Pemisahan ini, role model ini bukan supaya kita jadi sombong dan nampak aneh di tengah dunia, keluar dari dunia. Bukan, tetap di tengah dunia, tetapi kita menjadi contoh yang baik. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu YouTuber, ya orang-orang yang bikin konten, terus orang yang video itu yang dimasukkan video di platform YouTube itu, saudara. Ada orang-orang yang bagikan tutorial, bagikan vlognya, permainan, bagikan musiknya dan lain-lain yang mempengaruhi orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain, yang membawa perubahan di masyarakat.
Ya seperti itulah, jadilah seperti itu karena dipilih Tuhan untuk jadi role model itu, untuk jadi ya YouTuber tadi kurang lebih dalam tanda petik ya, untuk mempengaruhi dunia ini, untuk masyarakat, untuk kemuliaan Tuhan. Hadir sebagai contoh, sebagai figur, sebagai yang dilihat, yang mempengaruhi orang. Luar biasa kan kita yang dipilih ya. 1 Korintus pasal 10 ya ayat 31 itu ngasih tahu sama kita ya. Ini kebenarannya bahwa kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Dan bukankah keseharian kita juga untuk kemuliaan Tuhan? Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita kaya di dalam Tuhan, kita dipilih menjadi modelnya. Yang kedua dipilih untuk apa? Ayat 7 katakan untuk beroleh penebusan ya dari Golgota di mana Yesus sudah menebus dosa kita, dan seorang yang sudah ditebus dosanya dia menjadi pewaris kerajaan sorga. Kaya kita itu ya. Ketiga dipilih untuk menyatakan rahasia kehendaknya. Ayat 9. Biasa aja kali untuk menyatakan rahasianya Allah. Ya, kalau kita pikirkan saudara, siapa kita ini sehingga Allah mau kasih tahu rahasianya. Kita nggak sembarangan kasih tahu rahasia kita, apalagi tuan dan hamba, nyonya rumah dengan asisten rumah tangga. Nggak ada ya, jarang banget, kalau ada pun sedikit yang mau kasih tahu rahasia. Pastinya disembunyikan juga kepada pegawai. Tetapi Allah tidak menganggap kita pegawai, tidak menganggap kita orang lain. Dia mau memberitahu rahasianya. 1 Korintus ya pasal 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Allah menyingkapkan rahasianya, rencananya, programnya. Enggak cuma dibocorkan, tapi dikasih tahu seluruhnya kepada kita melalui Yesus Kristus. Betapa luar biasa. Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah bisa loh kalau tidak berkenan, tetapi Dia berkenan menyatakannya. Luar biasa sekali. Aduh, kalau kita itu bisa dekat para pengusaha atau jadi pengusaha, kan bisa dekat ya dengan orang tertentu di negara kita. Tapi kudu jadi sesuatu dulu, pengusaha dulu, baru bisa dekat-dekat, ya kan? Tapi ini kok tanpa harus jadi pengusaha, kita boleh dekat dengan Allah Maharaja itu. Apalagi ya, kalau kita ini bukan pengusaha toh, bukan siapa-siapa, mungkin gak punya apa-apa juga. Ini kalau bicara dunia ya. Ini sola gracia, benar-benar anugerah banget buat kita. Jangan merasa begitu miskin dan hancur karena keadaan atau hal-hal jasmani doang. Lihatlah sisi lain dari dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Kekayaan rohani, dan dibalik kekayaan rohani itu jangan hanya menghitung berkat-berkat jasmani, tapi coba lihat juga hal yang rohani. Kita luar biasa kayaknya, luar biasa hebatnya ya, karena anugerah sola gracia sehingga boleh dekat dengan Tuhan. Dipilih untuk apa? Ayat 13 kasih tahu pada kita, kita dipilih untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada jaminan dalam Roh Kudus untuk kita di masa akan datang juga. Semua yang percaya adalah pewaris kerajaan sorga. Roh Kudus memimpin, menolong, mengajar kita, berkarya dalam diri kita. Enggak luar biasa. Kalau kita itu dosennya, pengajarnya itu siapa sering kita banggakan. Lah yang nuntun kita, ngajar kita itu Roh Kudus ya. Allah sendiri. Apa ndak bangga, apa ndak luar biasa, siapa kita ini? Kita diajak melalui naskah yang ditulis Rasul Paulus yang menjadi perikop kita petang ini, firman Tuhan ya, Efesus pasal 1 ini, untuk menghargai
karya Allah, untuk melihat bukan cuma terbatas di dunia ini, tetapi jauh ke depan sana dan jauh dalam kedalaman diri kita, hati kita, hidup kita, kekayaan rohani. Saudara, kita dipilih Allah, itu kekayaan rohani. Yang kedua, kita kaya rohani itu apalagi? Itu artinya kita diingatkan Matius 6 ayat 20, timbunlah bagi dirimu harta di sorga. Ya, ada harta di sorga ya, bukan di dunia aja kita fokus, tapi juga di sorga. Kita diminta agar menimbun harta di sorga. Itu kekayaan di sorga. Apa itu? Kedekatan kita dengan Tuhan dan hal-hal yang bernilai kekal. Kita perlu memupuk hubungan yang erat dengan Allah, sebagaimana Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga. Jika kita menjadikan kekayaan rohani, harta yang abadi itu kita utamakan, maka tentu hati kita akan di sana juga, dalam kekekalan sorga. Tetapi kalau harta kita duniawi doang, maka kita meletakkan hati kita pada dunia saja. Itu artinya ya hanya cuma di dunia. Hati-hati, sebab di dunia ini fana, sebab di dunia ini akan musnah, dunia ini akan berlalu. Jadi jangan cuma menyimpan harta di dunia, di mana ngengat dan karat bisa merusaknya, tetapi bumi ini juga akan berlalu. Taruhlah, jagalah kekayaan rohani, tumpuklah, tingkatkanlah, kejarlah harta sorgawi juga. Jangan fokus kepada duniawi semata-mata, bikin bingung dan mungkin porak-poranda, mungkin diputar balikkan, mungkin ketidakadilan terjadi, mungkin perampasan terjadi. Tetapi sejauh harta itu di sorga, itu aman, ada jaminannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengorbankan kebahagiaannya. Kenapa? Ya karena hanya harta, hanya dunia kan. Padahal kebahagiaan yang sejati itu di dalam Tuhan. Kita tetap bisa bahagia kalau tidak punya semua di dunia ini. Bahkan orang yang mungkin punya semua di dunia ini belum tentu bahagia. Coba kita perhatikan fokus hidup kita. Banyak orang rela korbankan kesehatannya, waktunya yang terbaik, bukan keluarga tetapi pekerjaan. Dan sisi lain banyak orang tua yang juga berpikir, kalau saya sudah bisa kasih pendidikan, sekolah yang baik untuk anak saya, kalau saya bisa memberikan sandang pangan, apalagi berlimpah, sudah sediakan warisan, kalau saya meninggal, anak saya juga bisa mendapatkannya, lalu selesai tugas saya. Anda keliru. Warisan iman ini paling penting sebelum kita menutup mata sebagai orang tua di dunia. Pastikan anak-anak di dalam Tuhan, bahwa kita bisa memberikan pendidikan yang baik, puji Tuhan. Tapi itu belum selesai, itu bukan satu-satunya. Kita harus mewariskan iman juga, supaya anak-anak penglihatan tajam, tidak saja di dunia ini, tapi di balik dunia ini. Tidak hanya terfokus pada keadaan, situasi, kondisi, tapi terfokus kepada Tuhan. Punya visi yang jauh dan bisa seimbang dalam hidup ini, bijaksana melihat di dunia ini tapi juga di balik dunia ini. Banyak orang korbankan banyak untuk hal ini. Lalu kalau tetap berhasil masih puji Tuhan ya. Tapi kalau hilang semua yang sudah dikumpulkan karena duniawi, maka bingunglah, nangislah, kacaulah. Banyak orang lain juga hari ini bingung. Banjir tiba-tiba. Kita di Semarang udah pengalaman kalau banjir, tapi tiap kali kita terkejut ketika banjir, tiap kali kita nggak siap. Ya, dan berbarengan dengan ini ada longsor di beberapa tempat. Bingung, siapa yang nggak bingung? Tetapi dalam kebingungan ini, hendaklah kita jangan terjebak pada hal duniawi saja. Kita toh sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita disayang Tuhan, dipilih Tuhan. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, ini kebenaran bahwa lambat atau cepat, lama atau tidak di dunia, pada akhirnya kita harus meninggalkan dunia.
Jadi saudara, ya faktanya kita bingung. Juga BMKG dengan ramalan cuaca, dengan ya yang di sekitar kita beredar, videonya, beritanya. Tetapi saudara, maukah di tengah kebingungan itu kita melihat sebuah kepastian? Dan kepastian itu bukan memang jaminan secara duniawi, tetapi secara rohani, secara sorgawi. Jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita ini tidak mensyukuri perlindungan Tuhan, kita terus saja fokus kepada cuaca ekstrim, cuaca yang tidak bersahabat, saya kira kita akan tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan. Tetapi maukah kita percaya pada perlindungan Tuhan, bahwa Dia sudah memilih kita dari semula, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan kita. Maukah kita melihat di balik kerugian materi, karena banjir dan tanah longsor, ada hal, harta kekayaan sorgawi yang bernilai kekal. Kalau kita cuma lihat musibah, bencana alam yang juga karena kesalahan kita tidak memperhatikan ekologis atau situasi lingkungan, ya kita harus tahu apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Tapi bolehkah di tengah keterpurukan ini kita bangkit untuk berkarya, kita bangkit untuk percaya, perbaiki apa yang masih dapat kita perbaiki di lingkungan. Dengan kebiasaan kita masing-masing yang buruk kita ubah, tetapi bolehkah juga di balik kegelapan ini kita melihat justru lebih jelas lagi Tuhan dalam hidup kita. Maukah kita ini sebagai anak-anak Tuhan bukan berhenti aja kepada dunia dan bergantung dunia dan merasa hancur oleh karena harta benda habis nih, rusak barang-barang di rumah. Apa yang kita beli ini baru aja kali, tapi sudah air. Rumah yang dibangun langsung bocor, banjir, belum air dari jalan raya. Daripada cuma menghitung kehancuran-kehancuran materi ini, maukah kita itu melihat hal lain, bahwa memang dunia ini akan berlalu kok, ya. Dan apa gunanya manusia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Kita masih mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan hari ini ingatkan kita bahwa ada harta rohani, ada kemenangan rohani, ada sola gracia. Hanya karena anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tahu dunia akan berlalu. Jadi kita tidak bergantung pada dunia. Kalaupun kita bisa hindarkan banjir, kita masih bisa pelihara harta benda kita. Saat kita meninggalkan dunia, kita juga tidak bisa membawa harta benda. Maukah justru di balik peristiwa yang terjadi, kita lebih melihat kepada Tuhan sekarang ini dengan tidak menunda-nunda lagi. Dan hati kita diliputi sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kedamaian, waktu melihat Tuhan kita. Waktu kita percaya semua yang fana memang berlalu, tapi satu hal tidak pernah berlalu, kasih Tuhan dalam hidup kita, keselamatan yang sudah dijaminkan. Kita akan bisa bergembira saat kita ikut Tuhan dengan setia, bukan mengikut dunia. Tidak apa dengan yang terjadi, oh kalimat ini sangat gak nyaman, tetapi saya harus katakan, tidak apa dengan yang terjadi. Nah, sudah terjadi saudara. Tetapi satu hal, melalui semua yang terjadi ini, kita masih bersyukur pemeliharaan perlindungan Tuhan atas nyawa, atas hidup kita, dan di balik semua ini, jaminan hidup kekal kita. Apa juga terjadi di dunia, kita udah dari semula sebelum dunia dijadikan, kita udah dipilih untuk diselamatkan. Kita tenang, melewati semuanya atau tidak melewati apapun, kita tetap di dalam Tuhan. Dan kalau hal rohani aja Tuhan jaminkan untuk kita, kerjakan untuk kita, keselamatan sudah diberikan, apalagi cuma hal-hal di dunia ini, harta yang fana, yang hilang, yang rugi, terlalu sepele bagi Tuhan.
Kalau hal duniawi yang fana saja Tuhan masih peliharakan, rumput yang hari ini ada besok nggak ada, masih didandani Tuhan. Apalagi ya kita manusia yang sudah dijaminkan, yang dipilih untuk hidup kekalnya melewati semua di dunia ini. Biarlah hari ini ketika mendengar firman kita terbuka dan mengingat kekayaan rohani kita. Kita mengingat sola gracia dalam hidup ini. Kita mengingat Tuhan kita yang luar biasa dan tidak lagi takut, tidak lagi bimbang. Tapi pasti apapun terjadi kita bersama Tuhan. Pasti melewati apapun yang hilang atau tidak hilang di dunia ini, tetapi yang kekal di sorga menjadi bagian kita. Berikut ayat Roma 8 ayat 29 sampai 33. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Ayat 30, mereka ditentukannya dari semula, dipanggilnya juga untuk. Ayat 33, orang-orang pilihan Tuhan ini yang dipilih Tuhan. Siapakah yang akan menggugat mereka? Jika Allah di pihak mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kita bisa lewati semua. Tuhan udah janji tidak akan musnahkan dunia ini dengan air bah lagi. Tuhan udah janji ada pelangi sehabis hujan. Dan jika kita di pihak Tuhan, Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Kita bisa hadapi semua ini. 2 Tesalonika 5 ayat 13, Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan. 2 Timotius 1 ayat 9, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Ini sebelum permulaan zaman. Dan 2 Timotius 2 ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kita semua pada akhirnya. Kiranya kita bersabar dalam hidup ini. Nyanyian "Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku", nyanyikan. Siapa kita ini? Tuhan mau memberikan karunia ya, rahmat-Nya kepada kita. Kristus sudi menebus kita. Amazing grace. Dulu kita buta, sekarang kita bisa melihat. Siapa kita ini? Nyanyikan pujian-pujian ini dimanapun kita berada. Dan kita terkagum-kagum kepada Tuhan. Dan kita tidak bingung lagi. Dan kita tidak takut lagi. Dan pasti dalam hidup ini Tuhan begitu mengasihi dan ada dekat dengan kita. Kita jalani aja. Bonhoeffer menulis begini. Dia ini Nazi zaman Jerman. Dia tulis dalam pergumulan siapa dirinya. Siapa saya? Orang kasih tahu saya ini dan itu dan begini dan begitu. Orang bilang saya menang. Enggak juga. Apa benar saya seperti yang orang bilang? Yang ada saya gelisah. Ini dalam pergumulan dia. Saya juga bingung dalam hidup ini. Yang ada ya perjuangan, tapi enggak jelas juga. Terjadi sekitar kok menakutkan, menyeramkan. Ya ini karena dia konteks ya. Pada masa itu, keadaan lebih berat, bukan cuma musibah bencana alam, tapi penganiayaan. Tapi Bonhoeffer pada akhirnya mengatakan bahwa ya sudah whatever ya, orang bilang apa tentang aku atau siapa aku, tapi aku ini miliknya Tuhan. Dia tiba pada kesimpulan, tidak takut lagi, tidak bingung lagi. Enggak usah bingungkan semua hal juga, sebab ya aku tahu satu hal, aku milik-Mu Tuhan. Bonhoeffer bergumul dengan pertanyaan siapa dirinya dan dia tiba pada keputusan, tidak usah kecil hati dalam hidup ini, sebab kita milik Tuhan. Kiranya pergumulan Bonhoeffer ini yang mirip pergumulan kita juga, membuat kita hari ini juga tiba pada keputusan, whatever ya, tentang diri kita, apa kata orang, bagaimana kita sebenarnya, tapi yang pastinya kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Puji Tuhan. Amin.
Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang dibagikan pada kami di hari kami, di saat ini. Tolonglah supaya firman-Mu ini hidup dalam hati kami, menguatkan berbagai keadaan kami. Kami juga saat ini menyadari Tuhan bahwa di saat ini mungkin kami tidak baik-baik saja. Ada banyak rumah kami yang kebanjiran, pekerjaan kami juga yang harus ditunda untuk esok hari. Tetapi kami percaya Bapa, ketika kelumpuhan ini terjadi, sebenarnya ada tangan Tuhan yang menopang kami dan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, tetap ada ucapan syukur dari hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menopang dan melindungi kami, terutama umat-Mu Tuhan, saudara-saudari kami yang saat ini terkena dampak dari banjir di kota Semarang. Mereka yang rumahnya harus terendam banjir, ada banyak kerusakan terjadi di mana-mana, ataupun juga akses menuju ke rumah yang sulit dilewati sehingga harus mengungsi ke tempat lain dan tidur di tempat lain. Tetapi kami percaya Engkau, Tuhan, yang akan selalu melindungi kami. Engkau juga Bapa yang akan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami juga mau berdoa terkhusus bagi saudara-saudari kami yang ada di Ngalian, tempat di mana juga akses jalan saat ini sedang rusak karena adanya longsor. Tolonglah Bapa, pimpinlah supaya pemerintah juga dengan cepat menanggulangi bencana ini, dan juga Bapa Tuhan yang memberkati apabila kedepannya di kota Semarang dan juga kota sekitar hari-hari kami akan dipenuhi dengan hujan, tetapi itu semua Tuhan tetap kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang akan memberikan yang terbaik bagi umat-Mu, bahkan bagi seluruh ciptaan-Mu di kota Semarang. Engkau juga yang akan memelihara dan Engkau yang akan melindungi kami semua. Kami juga mau berdoa Bapa bagi saudara-saudari kami yang sakit, dan di tengah bencana ini lebih banyak lagi kebutuhan mereka yang tidak bisa dipenuhi ataupun hal-hal yang menjadi kesulitan atau pergumulan. Tolonglah juga mereka Bapa, pimpinlah mereka. Juga ajar kami menjadi saudara dan sahabat yang baik, agar kami bisa melakukan apa yang kami lakukan bagi sesama kami tanpa melihat latar belakang mereka, tetapi membantu mereka sebisa apa yang Tuhan telah juga mampukan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami, biarlah Tuhan berkenan atas doa dan pujian kami ini. Dan Tuhan kiranya juga boleh menyampaikan kami ke tempat kami masing-masing, juga nantinya pulang ke rumah kami tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jemaat dapat memberikan persembahan dalam bentuk transfer sesuai dengan rekening yang tertera di dalam layar LED. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di pertengahan minggu Prapaskah keempat, dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur karena kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan yang baru setiap hari. Kami boleh menikmati perlindungan Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebagai rasa ungkapan syukur kami datang kepadamu membawa persembahan kami.
terimalah Tuhan dan sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah kebingungan kita mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Dan di saat ini saya mau mengajak kita untuk menutup ibadah ini, tetapi sebelum itu kita mau menyanyikan bersama-sama Tiada Ku Ragu Lagi. Sukacita, tiada ku ragu lagi mengikut Tuhan, tiada ragu lagi melayani Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. bagi tiap orang yang percaya. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi bagi tiap orang. Tiap orang yang percaya padamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selamanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Amin.
Ibadah kita telah selesai, saat teduh bagi kita semua.